Halo guys, buat temen yang nonton, welcome. Masih di Beli Rumah The Series. Dan di part ini gue akan jelasin gimana nasib apartemen yang kita sewa, yang kita kontrak selama setahun, dan apa aja yang kita harus lakukan. So, sebelum kita lanjut, tonton dulu intro ini. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, di summer kemarin, kita itu pindah dari New Brunswick ke Nova Scotia, ke Halifax, dan kita akhirnya sewa apartemen. Dan sewa apartemennya itu sistemnya adalah kita kontrak setahun, namanya lease. Nah, lease atau kontrak yang kita tanda tanganin, itu bukan maksudnya kita udah bayar setahun ya. Jadi kita tetap bayarnya per bulan, tapi kita itu terikat selama setahun. Singkat cerita, setelah kita dapet rumahnya, kita ngomong sama property managementnya, kita baru beli rumah dan kita akan pindah ke rumah tersebut. Sedikit background aja ya. Ketika kita nyewa di apartemen di New Brunswick, di St. John, itu juga sistemnya lease 1 tahun. Jadi 1 tahun lease itu emang cukup common atau sering banget kita lihat di sini. Di sini juga ada yang namanya month to month alias per bulan. Tapi biasanya di Amerika, di Kanada, lease apartemen itu setahun lease pertama. Nah, di tahun kedua itu kadang-kadang landlordnya bisa lebih nggak strict gitu loh. Bisa lebih nyantai, bisa ngasih kita pilihan lain untuk kita lanjut ke either 1 tahun lagi lease atau month to month. Kenapa kalau misalnya tahun kedua bisa month to month, kenapa harus 1 tahun lease? Kadang-kadang 1 tahun lease itu ada benefitnya. Yang pertama, kalau misalnya kontrak 1 tahun itu, artinya harga udah fix gitu loh. Misalnya lease setahun, per bulannya 1.100. Ya, dia nggak bisa naikin harga gitu selama 1 tahun itu. Udah terkunci. Kalau misalnya month to month, dia bisa naikin semau-maunya dia gitu. Dan juga kalau misalnya month to month itu, biasanya per bulannya lebih mahal. Karena itu nggak kontrak. Oke, jadi balik ke cerita gue. Jadi di St. John itu kita juga actually break the lease karena kita mulai nyewanya itu November. Terus kita akan pindah summer ya, bulan Agustus. Nah, kita bilang bahwa, kita akan pindah ke Halifax. Dan mereka mengerti gitu, karena kita bukannya mau break the lease gara-gara kita suka apartemen yang lain di kota yang sama, tapi emang kita harus pindah ke Halifax. Jadinya mereka mengerti, dan pada saat itu summer. Jadi pada saat itu banyak banget demand untuk orang nyari apartemen, jadi mereka bisa dapetin penyewa berikutnya. Oke, nah, di Halifax ini, kita pindahnya itu winter ya, karena kan November, Desember gitu kita pindahkan. Nah, kita bilang, terus dibalas nih sama manajemennya. Katanya, kalau misalnya mau pindah, kita harus bayar break lease fee. Jadi ada lease-nya untuk kita break, itu $75. Itu gue kaget, karena gue expect-nya itu adalah, kalau misalnya kita break the lease, ya mungkin setengah dari security deposit bakal diambil, gitu kan. Cuman ini cuma $75. Nah, terus dia juga bilang, $75 break lease fee ditambah dengan $250 paint fee. Jadi biaya untuk kalau misalnya kita keluar dari apartemen, sebelum penyewa baru masuk, mereka harus kayak ngecat, apa segala macam. Kalau misalnya ada yang ini itu katanya $250. Sebenarnya menurut gue, $250 untuk paint fee, itu nggak gitu make sense, tapi karena break lease fee-nya cuma $75, dan gue emang expect-nya itu setengah dari security deposit. Security deposit itu biasa sebulan ya, sebulan biaya sewa ya. Jadinya gue pikir, ya udahlah masih oke lah, masih wajar gitu. Oke, jadinya 250 plus 75, yaitu 325 ya. Jadi 325 akan dipotong dari security deposit kita. Gitu. Jadi nanti kita akan dibalikinnya selisihnya. Gitu. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Yang kedua yang dia bilang adalah apartemennya itu harus terisi. Jadi di apartemen itu mereka nggak ngizinin sublease atau sublet. Sublet itu adalah, jadi gini, misalnya gue kontrak setahun, gue cuma tinggal di apartemen itu 6 bulan. Nah, sisa 6 bulannya itu gue cari penyewa baru yang mau lanjutin kontrak gue nih, 6 bulan. Mereka nggak ngizinin itu karena mereka mau approve orang yang tinggal di situ. Jadi kalau kita mau putus di tengah jalan, katanya yaudah, you break the lease, right? Lu bayar dendanya,
Terus nanti mereka akan cari penyewa yang baru. Setiap penyewa itu kan mereka harus approve kan, berdasarkan dari income mereka dan lain-lain. Jadi mereka bilang mereka harus isi apartemen itu dengan penyewa baru. Kalau misalnya mereka nggak dapet penyewa baru, kita harus bayar sewa itu ketika apartemen itu kosong. Jadi misalnya gini, misalnya kita bilang sama manajemennya, kita akan pindah Desember akhir. Jadi awal tahun itu udah kosong kan. Sedangkan list kita misalnya sampai April misalnya. Kalau misalnya mereka nggak dapat penyewa baru untuk ngisi mulai Januari, misalnya dapetnya Februari, ya udah lu harus bayar Januari. Nah, itu menurut gua agak tricky. Karena gini, yang pertama gua udah bayar denda break list fee 75 tambah paint fee 250. Gua udah bayar 325. Kenapa gua harus bertanggung jawab untuk make sure that apartemen itu terisi gitu loh dengan penyewa baru gitu. Itu gua nggak ngerti. Nah, cuman kita pada saat itu nggak terlalu berantemin itu sama manajemennya. Kita lebih fokus ke gimana caranya kita dapetin penyewa baru. Meskipun ini pekerjaannya dia, gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalnya dia nggak dapet, kita yang tanggung jawab gitu. Jadi kita juga mikir juga kan. Singkat cerita, setelah gue bilang oke, gue tanda tangan yang mengenai break list fee, segala macem, mereka mulai pasarin tuh apartemennya. Di minggu depannya, gue dapat SMS dari manajemennya. Katanya, ada orang mau lihat apartemennya. Which is a good news kan, good sign kan. Karena kan orangnya minat, terus mereka mau lihat. Nah, bisa nggak kalian jam 2 siang? Jadi jam 2 kita keluar dulu kemana untuk orangnya yang lihat apartemennya. Terus nanti kita balik lagi gitu kan. Kita bilang oke. Nah, terus singkat cerita, kita di SMS bahwa orangnya nggak bisa, orangnya nggak jadi. Nah, kita langsung gimana gitu kan. Karena tinggal sebulan lagi nih sebelum kita pindah. Jadi kita harus make sure kan orangnya mau pindah gitu kan. Apalagi di winter itu lebih dikit gitu loh orang yang mau pindah karena dingin. Terus salju segala macam kan. Jadi lebih susah gitu. Akhirnya gue inisiatif, gue bilang sama manajemennya, kalau mau gue video ini apartemennya. Jadi lu bisa kirim ke dia, at least dia bisa lihat meskipun dia nggak bisa datang, dia bisa lihat dari video. Kalau misalnya dia suka, dia bisa either datang atau yaudah dia sign the list gitu kan. Terus manajemen bilang, oke yaudah boleh kirimin aja. Nah jadi gue juga sekalian deh, karena gue udah rekam apartemennya, nih sekarang gue kasih lihat juga kalian. Kalian mungkin tahu lah ya kira-kira kayak gimana apartemennya, karena apartemennya juga nggak gede kan, 1 bedroom. Tapi ini karena gue ada videonya, gue sekalian aja tayangin di sini, oke? Oke, jadi ini kita langsung masuk. Pertama kita masuk. Oke. Nah ini gue ke kanan dulu. Ke kanan ini laundry room. Nah laundry roomnya seperti kalian lihat cukup gede ya. Ada 2 mesin cuci, jadi washer dryer. Terus kita taruh kabinet-kabinet. Terus ini ada dapurnya. Nah terus di sini ada coat closet. Jadi kita taruh coats kita di sini. Sama ya barang-barang lah gitu kan dalam situ. Terus ini area dapurnya. Nah dapurnya ini gue suka banget karena gede. Terus ada island, kulkasnya juga gede, baru kan. Terus lanjut ke ruang tamu, itu kita ada Christmas tree karena pada saat itu kan Christmas ya. Nah ini meja kerjanya Marsha, jadi Marsha kerjanya di ruang tamu, gue di kamar. Ini balkonnya cukup gede ya. Dan ini kita di lantai 5, jadi lumayan tinggi. Terus ini ruang tamunya, seperti yang kalian lihat cukup gede loh. Karena meskipun 1 bedroom, ini cukup gede dan cukup bagus. Oke, lanjut kita belok sini. Ini ada linen closet alias kayak, buat taruh-taruh barang atau segala macam. Terus kita ke kanan dulu, ini kamar mandinya. Kamar mandinya double vanity, which is very nice. Terus ada shower and tub all in one. Normal, cukup gede juga bathroomnya. Nah, ini kamarnya juga cukup gede. Di sini ada lemarinya. Tuh, lemarinya gue taruh yang IKEA malam di situ, bawahnya, atasnya gue gantung-gantung. Terus gue kerjanya di situ dan kita tidur di situ. Kita nggak beli bed frame karena pada saat itu bed frame-nya belum datang. Oke, so akhirnya singkat cerita gue kirim videonya ke manajemennya dan gue berusaha untuk make sure rumahnya rapi, videonya bagus, cara gue ngambilnya segala macem. Terus sekitar beberapa hari atau seminggu lah kita dikabarin bahwa apartemennya sudah tersewa, alias orangnya sudah tanda tangan lease. Puji Tuhan banget, kita senang banget. Akhirnya apartemennya tersewa dan kita nggak perlu mikirin gitu kan. Karena kalau misalnya nggak kesewa, kita harus bayar. Oke, setelah kita tahu itu, kira-kira 3 mingguan gitu, kita ya mulai persiapan, packing, pindahan. Gue juga
ke rumah ini, gue ngecat seperti yang kalian lihat di part-part sebelumnya. Pada saat kita move out alias keluar, itu ada namanya inspection. Jadi sangat common alias sangat normal banget di sini ada yang namanya inspection ketika kalian move in dan move out. Oke. Jadi move in inspection itu ketika kalian masuk ke apartemen tersebut, kalian inspection. Jadi sama manajemennya nih, kita ngecekin nih, ada kerusakan apa di apartemen tersebut. Apakah misalnya kabinetnya ada yang chip alias misalnya somplak gitu kan. Nanti akan ditulis gitu. Jadi ketika kita move out, itu bukan menjadi tanggung jawab kita untuk kita benerin gitu. Itu bukan kerusakan yang kita buat. Karena pas move in, udah di inspection, kita udah catat nih. Oke, ini rusak ini ada sedikit bolong misalnya atau apapun itulah. Nah, ketika kita move out, orangnya juga akan ngecek lagi nih, kita ninggalin kerusakan apa gitu kan. Dan kalau misalnya ada kerusakan akan dilihat apakah sudah dicatat di move in inspection gitu kan. Karena kalau misalnya enggak, itu artinya kita yang bikin kerusakan itu. Nah, ketika move out inspection ada kejadian di mana kita lupa bersihin ovennya. Nah, jadi orangnya bilang, apakah kalian mau bersihin atau kita charge? Nah, ya pasti gue mau bersihin dong. Jadinya dia belum tanda tangan karena ovennya masih belum selesai. Tapi yang lainnya udah oke. Dan gue bilang, oke, besokannya gue akan balik pagi untuk gue bersihin. Dan gue juga bikin video nih di hari tersebut, so... Oke guys, ini udah minggu berikutnya. Dan seperti yang kalian lihat, gue ada di apartemen ini dan apartemennya udah kosong. Dan sebenarnya kita udah pindah. Tapi kenapa gue masih di apartemen yang kosong ini? Jadi kemarin itu kita move out inspection jam 6 sore. Dan semuanya oke, tapi ada satu. Jadi ovennya itu kita emang lupa bersihin. Jadi dia bilang, ini ovennya nggak dibersihin. Jadi kalian mau bersihin atau kita yang bersihin? Kalau kita yang bersihin, ya udah kalian bakal di charge. Jadi security deposit kalian bakal dikurangin. Ya of course gue mau bersihin, gue nggak mau bayar charge cuma oven doang bisa $100. Itu kenapa besokan harinya yaitu sekarang gue balik lagi untuk gue bersihin ovennya. Oke, so ya itu kejadiannya. Rent yang gue bayar kemarin itu adalah $1.325, which is menurut kita itu nggak murah-murah banget ya, tapi itu cukup oke ya untuk Halifax dan juga tempatnya. Karena pertama, itu apartemen baru. Yang kedua, meskipun satu bedroom, itu luasnya gede. Itu sekitar 950 square feet. Kalau misalnya di meter persegi, nih gue taruh di sini untuk meternya ya. Itu cukup gede ya untuk satu apartemen. Terus kitchennya gede, apa segala macem. Oh, satu lagi. Itu 1325 udah termasuk underground parking. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di city ya, itu kalau misalnya parking, apalagi underground, itu ekstra. Itu bisa $100 atau $150 per bulan. Jadi, menurut kita tuh good deal banget. So ya, itu aja video hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Gue akan coba jawab. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.